Sobat Investasi, selamat datang di The Talks, podcastnya DPMPTSP Kota Bekasi. Kembali lagi bersama saya Rista dengan tema kita, Mall Pelayanan Publik. Tentunya saya tidak sendiri, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah penata perizinan ahli madya dan juga merangkap PIC atau koordinator di MPP Kota Bekasi, Bapak Nurul Yakin, BHSC. Sehat Bapak. Alhamdulillah, selamat siang Barista. Siang Bapak, terima kasih. Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu inovasi yang diusung oleh DPMPTSP Kota Bekasi sebagai jawaban akan percepatan pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya, benarkah pelayanan prima sudah terrealisasikan atau masih sekedar slogan? Mari kita kupas lebih tuntas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita simak dulu, kita lihat dulu cuplikan video mengenai MPP Kota Bekasi. Selamat datang di Gedung Baru Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi, Geraha Haji Dudung T. Ruskandi, yang berlokasi di Jalan Protokol Kota Bekasi, yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 13. Silakan bagi warga Kota Bekasi untuk memanfaatkan fasilitas ini. Terima kasih. Fasilitas layanan administrasi publik berbentuk Mall Pelayanan Publik dilengkapi oleh 25 gerai layanan serta 145 jenis layanan, serta didukung oleh beberapa fasilitas yang akan memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Tentunya sebagai sebuah fasilitas, perlu masukan dan kritik serta saran untuk semakin memperbaiki dan melengkapi fasilitas ini sehingga memenuhi ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Silahkan manfaatkan Mall Pelayanan Publik ini dan jangan lupa, ayo urus izin sendiri. MPP Kota Bekasi, Pelayanannya mudah, pelayanannya cepat. pelayanan transparan. Ayo, urus izin sendiri. Nah, itu tadi cuplikan tentang MPP Kota Bekasi. Kini kita akan mengulasnya langsung dengan narasumber kita. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, MPP Kota Bekasi itu apa sih? Jadi MPP Kota Bekasi adalah Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Jadi intinya adalah kalau dari awal tuh ya, adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan mendekatkan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau dulu mall itu orang kan tempat belanja untuk belanja semua kebutuhan. Nah sekarang konsepnya adalah bagaimana orang bisa mendapatkan belanja perizinan dalam satu tempat hingga dia mendapatkan banyak perizinan yang mereka butuhkan. Nah, dalam mall pelayanan publik itu kita menempatkan tenan-tenan yang memberikan pelayanan dari masing-masing OPD perizinan dalam satu tempat. Jadi ketika orang ingin mendapatkan pelayanan yang bukan hanya satu tapi 2 atau 3, mereka dapat mendapatkan pelayanan dalam satu tempat untuk 1 atau 2 atau 3 pelayan sekaligus. Kalau untuk MPP sendiri nih Pak, apakah ini tuh memang ide atau pencetusnya dari DPMPTSP Kota Bekasi atau memang sudah ada aturan dari pemerintah pusat bahwa setiap daerah itu wajib memiliki MPP atau seperti apa? Yang pertama bahwa memang pemerintah itu sedang gencar untuk mendorong diberlakukannya MPP ya di masing-masing wilayah. Mungkin kalau sampai sekarang ini udah hampir kebanyakan wilayah kabupaten atau kota di Indonesia itu sudah memiliki MPP. Dan itu memang dicetuskan oleh pimpinan kita, termasuk awal yang melakukan respon terhadap anjuran pemerintah untuk membangun MPP ya yang ada di Kota Bekasi. Jadi pemimpin kita dulu pada tahun awal 2018-an lah itu sudah membangun MPP ya, walaupun mungkin waktu itu masih belum sebagus sekarang, tapi itu sudah dilakukan ide-ide awal yang sudah mulai direalisasikan dalam bentuk sebuah mall pelayanan perizinan ya.
Kalau untuk di MPP sendiri Pak, layanannya tuh ada apa saja? Apakah terfokus layanan dari DPMP-TSP saja atau ada instansi vertikal di dalamnya? Jadi kita dari MPP Kota Bekasi ada 26 pelayanan nih sekarang ini. Jadi kita bukan hanya fokus pada DPMP-TSP, tapi juga kita mengundang dari instansi lain agar dapat menempatkan, membuka layanan di MPP kita. Ada dari kepolisian, ada dari pajak, ada dari bank, ada dari BPJS, ada dari Dispenda, dan lain sebagainya banyak. Sekarang kita juga sudah punya pelayanan paspor ya. Jadi orang bisa mengajukan ujian paspor di MPP kita itu. Jadi memang sangat kompleks layanan yang ada di MPP Kota Bekasi ini dan tentunya pasti nanti akan diperbaharui lagi apabila diperlukan ya Pak, ada penambahan layanan. Betul, Kalau betul. Untuk animonya masyarakat dengan adanya MPP ini gimana sih Pak? Animo masyarakat, alhamdulillah sampai sekarang itu kita melihat dari yang pertama dari kehadiran ya. Tiap hari itu kalau secara pukul rata itu kita ada sekitar 500 pemohon yang pelayanan yang kita berikan pada tiap harinya. Jadi ini bisa mengukur seberapa besar animo masyarakat yang menggunakan pelayanan yang ada di MPP Kota Bekasi. Yang kedua juga dari sisi kalau kita lihat dari respon masyarakat dari kepuasannya, dari IKM-nya, rata-rata yang kita dapatkan adalah masyarakat puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan di MPP Kota Bekasi. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa setiap hari pukul rata itu bisa sampai 500 pelayanan. 500. Nah, kalau untuk yang menjadi indikatornya tuh apa sampai bisa mengatakan, oh di hari ini tuh ada 500 layanan atau mungkin dilihat dari nomor booking ya, nomor booking atau nomor antrian yang dikeluarkan atau seperti apa? Betul, jadi kita sekarang itu menerapkan sudah antrian dalam bentuk online. Jadi setiap nomor antrian tercatat dalam sistem kita. Jadi kita bisa melihat hari ini ada berapa, hari ini ada berapa, karena semua tercatat dalam sistem namanya Simpel Antri kita. Simpel Antri yang ada di MPP Kota Bekasi. Jadi seluruh pelayanan itu harus menggunakan pelayanan secara online. Dan itu orang bisa sebelum datang ke MPP, mereka disarankan untuk online dulu. Jadi ketika mereka datang, mereka hanya perlu untuk mengambil nomor antrian yang sudah mereka ajukan sebelumnya. Misalnya ketika mereka nanti mengajukan SIM, umpamanya perpanjangan SIM, mereka bisa mendaftarkan dari rumah. Jadi ketika mereka sudah datang ke kantor kita, mereka hanya tinggal mengambil nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan pada hari itu. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, sekali lagi digarisbawahi, jadi sebelum melakukan layanan di MPP, terlebih dahulu kita mendaftar di Simpel Antri. Simpel ya, Antri ya. Kalau Simpel Antri itu berarti website atau seperti apa? Dia ada di website mpp.bekasikota.go.id yaitu ya. Jadi itu ya teman-teman, sebelum kita melakukan layanan di MPP, kita mendaftar dulu di Simpel Antri seperti yang tadi Pak Nurul sampaikan. Jadi kalau di Simpel Antri itu nanti kita bisa tahu nggak Pak, jamnya jam berapa, jam kedatangan kita gitu? Ya, dalam sistem antri itu ada nanti jam-jam yang bisa kita pilih. Jadi tergantung kita mau datang jam berapa. Nanti ada pilihan jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai 10. Nanti kita tinggal kita tentukan kita mau datang jam berapa. Nanti kita akan dapat pelayanan sesuai dengan jam yang sudah kita pilih, itu Mbak ya. Iya, jadi dengan adanya jam antrian itu juga antrian yang ada di layanan tidak mengurai ya Pak, karena datangnya sesuai jam. Betul, begitu. betul. Ini sangat membantu sekali. Jadi orang itu bisa datang tepat waktu, tidak perlu menunggu lama-lama. Iya, betul. Orang bisa datang sesuai dengan jam pelayanan yang akan mereka dapatkan. Jadi kalau dulu mungkin orang bisa des-desakan, ya sekarang dengan adanya Simpel Antri itu orang udah tahu, oh saya datang misalnya karena saya jam 10, saya datang jam setengah 10 umpamanya. Jadi mereka tidak perlu nunggu lama lagi untuk mendapatkan pelayanan itu Mbak. Kalau untuk jam layanan sendiri yang ada di MPP itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jadi pelayanan kita itu kita mulai dari pukul 8 ya. Secara ini pukul 8 sampai pukul 3. Sampai pukul 3 sore. Nanti pukul 3 sore itu kita sudah untuk rekapitulasi izin-izin yang sudah masuk gitu ya. Jadi diharapkan itu orang datang, pemohon datang itu bisa ya sebelum jam itu pagi atau setelah zuhur juga bisa ya, habis makan, habis istirahat siang datang sampai jam 3 lah kita bisa kita layani itu.
Kalau untuk jam istirahatnya dari jam berapa, Pak? Jam istirahat kita mulai dari jam 12 sampai pukul 1 ya. Nah, itu tadi teman-teman bisa catat ya yang ingin melakukan layanan di MPP. Nanti setelah booking simple antri, dicatat juga jam istirahatnya. Atau mungkin kalau teman-teman mau sambil makan-makan, minum sambil nunggu jam istirahat, misalkan datang ternyata pas jam istirahat layanannya lagi break, di bawah ada kafetaria nggak Pak kira-kira? Ada. Kita ada kantin ya, ada Oh, kantin ada yang kantin. orang bisa Oke. ya untuk makan siang, bisa untuk minuman ada di sana itu. Oke, jadi sambil nunggu biar nggak bosen ya Pak, Betul. misalkan datang ternyata jam layanannya lagi istirahat, para petugasnya kita bisa nunggu di kafetaria, bisa sambil ngopi, minum, tapi tentunya meskipun jam istirahat, ada petugas yang standby nggak Pak? Ada, kita menerapkan ada namanya petugas yang piket ya pada jam-jam istirahat. Jadi kita setiap hari kita ganti. Untuk apa? Jadi untuk memberikan agar orang itu walaupun ketika mereka istirahat jam datang pada jam istirahat, mereka masih bisa dapat informasi-informasi yang mereka butuhkan, minimal informasi yang mereka butuhkan. Nanti sambil menunggu jam pelayanan berikutnya pada jam-jam 1 ya, jam 13 WIB ya. Ya, jadi gitu. Jadi layanan itu tidak sampai kosong sama sekali, tetap ada petugas yang standby di Standby, situ ya iya. Pak. Jadi tidak terus serta-merta meskipun jam istirahat MPP kosong itu tidak ya Pak. Tidak, Ya, sekali lagi di garis tetap- bawahi. Tetap masih ada petugas yang standby piket ya. Nah, tugasnya itu memberikan informasi-informasi yang masyarakat butuhkan ya. Jadi ketika mereka mungkin hanya perlu informasi, mereka bisa mendapatkan informasi walaupun pada jam istirahat ya. Kalau untuk animo masyarakat Pak saat di waktu-waktu crowded nih masyarakat lagi banyaknya nih misalkan mengurus SIM, tadi kan Bapak sampaikan ada layanan SIM, ada paspor ya Iya, di situ. Nah, itu mengatasinya gimana Pak? Misalkan ternyata lagi jam crowded nih, antrian lagi panjang supaya tidak terurai, semua masyarakat juga bisa dilayani dengan baik. Pak Nurul sebagai PIC ini teknisnya gimana biar tetap layanan itu berjalan dengan baik tanpa ada kemacetan layanan atau tidak terurai dengan panjang gitu, tetap teratasi. Baik Mbak Barista ya. Jadi kita itu secara formal kita buka jam 8 ya. Tapi kita juga untuk ketika ada antrian yang panjang, kita bisa buka sebelum jam 8 tuh khusus untuk konsultasi. Jadi ketika ada pemohon yang dari rumah itu belum tahu prosedur seperti apa atau belum melakukan pendaftaran online, nah kita buka jam setengah 8 itu kita buka untuk masyarakat yang ingin mendapatkan konsultasi. Nah itu biasanya kita akan berikan pelayanan lebih awal itu, yang konsultasi. Sambil menunggu buka pukul 8. Jadi mereka sudah mendapatkan informasi apa sih mereka siapkan sebelum mereka mendapatkan pelayanan pada pukul 8 itu. Nanti setelah pukul 8 itu, nanti kita arahkan mereka untuk langsung menuju ke tenan-tenan pelayanan yang mereka butuhkan. Nah, misalnya ketika mereka ingin ke KTP umpamanya ke Dukcapil, mereka akan jam 8 itu mereka sudah bisa dilakukan untuk mendapatkan pelayanan pada tenan tersebut ya. Sementara kalau pukul setengah 8 itu mereka untuk konsultasi agar mereka bisa mendapatkan nomor antrian pada hari itu. Nah, mereka itu dibantu. Ketika mereka belum tahu cara bagaimana untuk pendaftaran online-nya akan dibantu oleh petugas. Nah, itu dia pukul setengah 8 mulain kita, hingga ketika pukul 8 mereka udah siap mendapatkan nomor antrian gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau pelayanan sudah pindah nih Pak di MPP Kota Bekasi ya, sudah terpusat di sana. Untuk di kantor DPMP TSP sendiri itu masih ada layanan atau sudah zero layanan? Jadi sebetulnya sekarang itu untuk pelayanan ya semua diarahkan untuk ke MPP Kota Bekasi. Namun tidak menutup juga kemungkinan di DPMP TSP Kota Bekasi juga ketika ada pemohon yang mungkin belum tahu datang langsung ke DPMP TSP kantor pusatnya, ada teman-teman yang di sini yang akan memberikan pelayanan kepada mereka, terutama ketika mungkin untuk LKPM atau sejenisnya ya. Ada petugas-petugas yang akan memberikan pelayanan kepada mereka itu. Karena mungkin setiap pelayanan kan kita tidak boleh kita tolak ya, harus kita terima. Makanya teman-teman yang ada di BO ya, back office itu selalu siap menerima konsultasi pemohon-pemohon yang akan melaksanakan LKPM. Nah, kalau secara umumnya
pelayanan semua diarahkan ke MPP Kota Bekasi. Jadi gitu ya teman-teman, kalau untuk kantor DPMP TSP sendiri sekarang terpusat untuk layanan LKPM ya Iya. Pak. Nah untuk layanan yang lainnya bisa langsung saja datang di MPP Kota Bekasi. Nah kemarin kan sempat ada ramai di medsos tuh Pak, khususnya di medsos DPMP TSP ya, di Instagramnya, bahwa DPMP TSP Kota Bekasi ini mengadakan MPP Roadshow. Itu Betul. animonya gimana Pak dengan adanya MPP Roadshow ini? Dan MPP Roadshow ini nih konsepnya seperti apa sih? Wah, itu luar biasa ya. Kebetulan hari Minggu kemarin ya, tanggal 24 Agustus ya, kita melaksanakan MPP Roadshow itu. Jadi kita untuk menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Jadi kita mengadakan MPP Roadshow itu untuk mendekatkan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita membawa teman-teman yang siap pada tenan-tenan yang lain yang siap untuk bisa berpartisipasi dalam MPP Roadshow tersebut. Jadi kita laksanakan kegiatan tersebut di Pasar Alam Vida ya. Vida itu di dekat Batu Kebang sana. Dan itu luar biasa animonya. Jadi saya datang pukul 5.30 dan itu pemohon sudah berbaris gitu, dari pagi sudah berbaris. Banyak pemohon-pemohon terutama yang saya lihat itu yang animonya sangat tinggi itu adalah paspor ya. Udah dari pagi itu udah panjang barisannya. Dari setengah 6 udah panjang barisan antriannya itu. Sama SIM juga sama panjang antriannya itu. Jadi animo masyarakat tuh luar biasa karena mungkin ini adalah hal yang pertama diadakannya MPP Roadshow ya. Mungkin ini menjadi apa ya? Orang itu menjadi wah ini surprise ini kita di MPP mau datang ke tempat masyarakat untuk memberikan pelayanan. Jadi banyak sekali masyarakat yang bisa mendapatkan pelayanan pada acara tersebut. Kita membuka pelayanan dari pukul 7 ya, pukul 8 sebetulnya. Karena paginya itu kita adakan senam dulu dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Kadis semua. Nah, pukul 8 itu baru kita memberikan pelayanan sampai pukul 11 siang. Dan alhamdulillah semua itu pelayanan semua sampai kuota yang ada itu semua habis lah. Dari mulai SIM, dari mulai KTP, dari mulai paspor ya semua digunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kira-kira nih Pak, event yang sama akan ada lagi nggak, mengingat animo masyarakat seperti yang tadi Pak Nurul sampaikan sangat luar biasa. Kira-kira mau ada lagi nggak event yang sama Pak? Jadi kita berharap ini kan untuk langkah awal ya. Jadi untuk dari sini kita dapat pelajaran bahwa ternyata masyarakat juga akan sangat menyambut baik ketika kita memberikan inovasi kepada mereka dalam bentuk pelayanan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini kita sih kalau dari MPP Kota Bekasi atau DPMP Kota Bekasi akan selalu siap ya bila nanti mungkin diadakan itu, apalagi kalau mungkin diadakan secara reguler ya, tiap tahun ini kita sih akan selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa diagendakan Mbak ini. Mudah-mudahan bisa tahun jadi masyarakat juga akan sangat terbantu ya, walaupun mungkin MPP selalu buka, tapi ketika mungkin didekatkan lagi pelayanan itu kepada masyarakat, mereka akan semakin senang itu. Wow, keren sekali memang MPP Roadshow Alhamdulillah ini ya, ya. Pak ya. Nah, tadi kan kita udah banyak berbicara soal MPP Pak. Iya. Tentunya di bawah naungan DPMP TSP ini selain MPP kita juga mengenal yang namanya GPP atau Gerai Pelayanan Publik. Kalau GPP ini sendiri itu sarana pelayanannya dan jenis layanannya sama dengan MPP atau tidak atau seperti apa? Iya, jadi kita selain MPP kita memiliki GPP ya. GPP itu ada di Pondok Gede di. Terakhir nih Pak, apa sih yang menjadi harapan Pak Nurul terutama dengan adanya MPP di Kota Bekasi? Yang jelas kita sangat berterima kasih ya karena pemerintah Kota Bekasi sudah menyediakan sarana yang sudah sangat baik ini ya. Ya mudah-mudahan kita berharap ke depannya MPP Kota Bekasi selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan baik fasilitasnya dan juga kelengkapannya. Kalau bisa juga mungkin dari tenan-tenan yang ada itu nanti ada yang dibutuhkan masyarakat bisa kita undang lagi agar bisa bergabung ke kita. Jadi kita ingin ke depannya jadi MPP itu atau Mall Pelayanan Publik betul-betul seperti mall ya.
Jadi ketika orang datang situ udah nggak perlu kemana-mana ketika mereka butuh butuh pelayanan perizinan. Cukup satu tempat, mereka bisa mendapatkan seluruh perizinan yang mereka butuhkan itu, Mbak. Jadi kalau dari sisi kami, dari petugas yang ada di situ, kita insya Allah siap. Ketika mungkin nanti pimpinan memberikan arahan-arahan seperti apa, kita akan siap. Berikan tambahan-tambahan tenan, kita juga siap, akan memberikan selalu siap untuk mengakomodasi ya di sana itu. Baik, terima kasih Pak Nurul sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak, tentunya sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Baik, sama-sama Barista ya. Sebelum saya tutup podcast kita, ada satu statement dari saya dalam pelayanan publik. Kecepatan bukan segalanya, namun keterlambatan bisa merampas kepercayaan. Pelayanan bukan sekedar duduk di meja, ia hadir saat empati bekerja. Masyarakat tidak datang untuk disambut dengan basa-basi. Mereka datang membawa waktu dan urgensi. Apakah melayani masih sekedar slogan atau sungguh jadi kebiasaan? Citra bisa ditata dengan baliho juga berita. Dedikasi tak hidup di panggung seremoni. Ia hadir di ruang tunggu yang sepi. MPP bukan hanya tempat untuk bertemu, tapi ruang di mana publik merasa dibantu. Saya Rista Apriliani pamit undur diri.